guys, jumpa lagi bareng kita di Items Informasi ke teman-teman milenial. Bersama aku Yunda Taya. Dan aku Alfidiat Moko, pastinya hanya di Mata Indonesia TV, Matanya Indonesia. Apa kabar nih teman-teman milenial sekarang? Terutama ibu-ibu di luar sana ya, apa kabar sehari Apa setelah kabar? melaksanakan Hari Ibu Wih, kan? pas banget nih Taya, hari ini kita akan ngebahas tentang Hari Ibu ya kan? Cuma sayangnya di Hari Ibu tahun ini nih kita masih di tengah pandemi dan harus menjalankan protokol kesehatan ya, yaitu 3M apa Kalvi? Memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Tuh, jadi kalau kalian mau ngirimnya H+1 ya berarti sekarang ya, itu jangan lupa kirimannya semprot-semprot dulu tuh hadiahnya. Semprot-semprot dulu, Iya kan? di steril juga Betul. dulu ya. Nah, ngomong-ngomong soal Hari Ibu, menurut kamu sendiri nih Tai, sosok seorang ibu itu seperti apa Tai? Aku bisa bilang, ini mungkin ya semua orang bakal bilang kayak gini ya, tapi menurut aku ibu tuh emang segalanya sih. Betul, aku juga setuju banget ya kan. Di sini kita untuk menghormati Hari Ibu ya kan, karena ibu itu kan seorang pahlawan ya, Betul. seseorang yang melahirkan kita ya kan. Jadi kita tuh tidak akan bisa membalas budi ya kan jasa-jasa seorang ibu. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih Tai, Hari Ibu itu diperingatinya tuh setiap tanggal berapa sih Tai? Tanggal 22 Desember nih Kak. Nah itu kenapa sih tanggal 22 Desember Tai? Nah iya, banyak orang nggak tahu ya, kayak ya udah Hari Ibu 22 Desember aja gitu. Padahal sebenarnya ada kisah menarik nih Kak di balik itu. Jadi tanggal 22 Desember itu penyelenggaraan kongres pertama perempuan gitu. Jadi di mana pemimpin organisasi perempuan itu berkumpul. Jadi mereka mendiskusikan tentang isu permasalahan perempuan dan juga ingin memperjuangkan hak-hak dan nasib perempuan pada zaman itu. Oke, kalau nggak salah saat itu konferensinya di Jogja ya Tai ya? Iya, konferensinya di Jogja dan itu menjadi awal pergerakan dan juga perjuangan hak-hak perempuan. Oke, menarik banget ya. Berarti dari awalnya konferensi perempuan itu membahas tentang hak-haknya itu menjadi hari peringatan Hari Ibu ya, karena perempuan-perempuan hebat inilah ya yang menjadi sosok inspirasi ibu-ibu sekarang gitu ya kan. Betul. Karena ibu-ibu sekarang juga mendidik anaknya tuh untuk apa? Sama berprestasinya sama cowok-cowok juga ya. Benar. Dan karena karena Kartini juga sekarang perempuan bisa ya berdiri bersebelahan nih sama cowok, nggak di bawahnya, nggak, tapi bisa setara lah. Setara, betul. Nah, ngomong-ngomong soal Indonesia yang merayakan Hari Ibu, ternyata di dunia juga memiliki hari-hari ibu yang berbeda gitu. Nah, salah satunya di Inggris ini mereka merayakan Hari Ibu pada tanggal 15 Mei. Nah, awalnya itu diadakan pada awal abad ke-16 tuh. Wah, udah lama ya. Nah, bener. Jadi awalnya itu biasanya tuh minggu keempat Prapaskah itu ada istilahnya Mothering Sunday. Nah, di mana keluarga ini wajib pergi ke gereja dan ibu-ibu ini biasanya celebrate ya kan dengan keluarga itu dengan diberikan kartu ucapan terima kasih, dan juga ibu-ibu ini oleh keluarganya, anaknya dan juga suaminya itu diberikan hadiah berupa bunga ataupun hadiah lainnya gitu. Iya, oke. Tapi biasanya kalau Hari Ibu bunga ya, bunga. Iya, kartu benar. ucapan. Nah, sama halnya dengan di Polandia itu, tapi mereka merayakannya pada tanggal 26 Mei. Nah, ini biasanya acara ini Pada ngumpul di Mei ya, Iya. nggak janjian sama Indonesia ya. Gitu mungkin ya. sama-sama negara barat kali ya. Oke deh, nggak Deket-deket bilang-bilang gitu. kan, iya. Nah, Kayak ini di Polandia musuhan. ini juga menarik karena acara ini biasanya dirayakan di sekolah-sekolah nih Tai. Nah, Oh. biasanya ini anak-anak kecil ini di sekolah menggambar bunga-bunga di secari kertas, di kertas robekan gitu. Nah, kertas robekan itu kalau dalam bahasa Poland itu namanya laurka. Nah, kalau hari ibunya ini biasanya disebut Dzień Matki.
Nah, biasanya Susah ya. iya betul. Nah, lorca ini kan kertas ucapan ini nih. Nah, kalau malamnya itu biasanya suaminya ini atau bapak dari anak ini memberikan makanan dan juga hadiah juga dari Jadi udah bagi-bagi peran gitu ya. anaknya yang kasih membuat apa Gambar bunga. gambar bunganya, kertas ucapannya. Nah, tinggal suaminya nih yang ngasih hadiahnya Iya. untuk Berat sih istrinya kalau anak gitu. yang suruh beri hadiah kan, yang kerja Bener, bapak bener, ya kan. bener. Nah, beda halnya dengan di India. Kalau di India ini tanggalnya nggak pasti nih, Tai. Jadi Oke. mereka merayakannya setiap minggu kedua di bulan Mei. Kalau di India sendiri, ini menariknya toko-toko itu pada memberikan promo-promo menarik nih. Jadi harganya pada diskon-diskon gitu. Nah, karena budaya di sana tuh sering banget ibu-ibunya diajak keluar untuk makan Oke. gitu. Suka Karena belanja mungkin lah ya. biasa di rumah kan, dia Iya. yang masak, dia yang bersih-bersih. Sekarang waktunya dia relax gitu ya. Betul. Nah, kalau di Malawai sendiri ini dirayakan pada tanggal 15 Oktober. Ini merupakan salah satu negara Jadi di dia juga nggak Afrika masuk grup Tenggara. juga. Dia juga nggak Iya, masuk ini, penelitian. ini hampir dekat dengan Indonesia ya, Oke. Desember nih Oktober. Nah, uniknya di sini tuh dijadikan hari libur nasional. Keren banget nih, Tai. Nah, ini merupakan mereka tuh sangat menghormati ibu. Jadi ini sebagai salah satu bentuk rasa terima kasih mereka kepada ibu karena pengorbanan mereka tuh tidak bisa dibayar gitu. Nah, Betul. makanya dijadikan hari libur nasional. Nah, di Qatar sendiri ini unik, Tai. Karena di Tadi kayak udah unik, ini lebih ini unik lagi gimana lebih tuh? unik lagi karena di negara ini itu merayakan 2 kali hari ibu. Wow, seru ya Nah, jadi ibu satu ya. itu di tanggal 21 Maret dan satunya lagi di bulan Mei. Nah, kenapa? Mei lagi. Karena Qatar ini secara geografis itu terletak di antara benua Asia dan juga benua Eropa. oke. Jadi percampuran budaya di situ Oh. membuat Ada dua tanggal ada dua jadinya. tanggal akhirnya gitu kan. Ya karena kan yang Eropa kan yang tadi seperti Inggris itu banyaknya di Mei-Meian. Mei. Nah, ini Asia akhir-akhir Asia gitu. akhir lah. Ada di Oke, bulan boleh Maret. lah. Nah, terakhir ini ada di Thailand ya kan yang jatuh pada tanggal 12 Agustus. Nah, di sini biasanya dirayakan dengan adanya festival dan juga upacara. Nah, sama nih kayak ibu-ibu juga berkumpul gitu kan bersama keluarga, makan-makan bareng kayak gitu sih. Di Indonesia juga seperti itu ya, Taya. Kalau hari ibu biasanya kita kasih kado ya Bener kan. sih, bener. Terus Cuman ujung-ujungnya kayaknya juga nggak- makan-makan di mall gitu. Selebrasinya tuh kayak nggak segede di luar negeri gitu sih Kak. Mungkin yang bisa kita contoh ya kayak gitu ya hari liburnya. Iya, hari kayak oh kamu gitu. pengennya ini ya, diliburkan Pengen dan libur jalanin, nasional. Iya, kita tuh jalan sekalian karena kadang hari ibu tuh pas kita tuh lagi sibuk semua kan. Entah mungkin anak-anak ada tugas atau kayak suaminya masih ada kerjaan. Jadi sekedar ngucapin dan kado kan nggak kerasa kan. Yang penting tuh kan quality time-nya gitu. Benar, benar. Nah, inti dari semua tanggal-tanggal itu kan sebenarnya cara mengucapkan terima kasih Terima ya kasih kepada ya, ibu. kepada Yang ibu. sebenarnya kalian harus mengucapkan itu tiap Terima hari kasih ya. tiap kalau hari ya. Jadi bisa. setiap hari itu hari ibu. Iya. Nolongin ibu nggak harus nunggu hari ibu tiap hari. Tuh. Bener, kalau disuruh cuci pakaian males-malesan gitu kan. Iya, nunggu kan- hari ibu. Iya, nunggu hari ibu. Padahal ibu Iya, kan jangan. mengandung kalian selama 9 bulan gitu kan. Iya. Wah, betapa Itu hebatnya kartu gitu. as banget ya. Kartu as banget. Itu jadi andalan Udah sekali. berantem, kartu asnya udah mengandung. Bener. Nah, sejarah hari ibu tuh gimana sih Kak? Nah, sebenarnya tuh sejarah Hari Ibu itu diawali dengan ini, ada seorang wanita di Amerika Serikat itu yang bernama Anna Jarvisa, itu dia ingin memperingati hari kematian ibunya gitu. Jadi dia tuh untuk mengenang kematian ibunya tuh dia mempromosikan gerakan itu. Akhirnya pada tahun 1914 itu Presiden Amerika meresmikan Hari Ibu itu pada tanggal 9 Mei dan itu dijadikan hari libur nasional juga kayak gitu. Akhirnya usaha keras dari
Ana ini berhasil gitu untuk mengapresiasi ibu-ibu di seluruh Amerika gitu. Oh, terus dari Amerika akhirnya seluruh dunia juga Iya, ikut ya? sebenarnya sih dari yang di England ini kan sudah ada dari abad ke-16 itu Oh kan iya, oh yang iya, dia udah jauh Mothering lebih Sunday lama ya, itu iya. ya kegiatan setiap hari Minggu mengapresiasi ibu-ibu gitu. Kalau itu kan mungkin awalnya baru budaya aja ya. Budaya, kalau kalau ini udah official, diresmikan ya, udah official. betul. Nah, ngomongin Hari Ibu, ada istilah Ibu Pertiwi nih Kak. Ibu Pertiwi. Sampai ada lagunya kan Ibu Pertiwi. Nah, Benar, Ibu benar, Pertiwi itu benar, apa benar. sih? Ya, Mungkin banyak penonton belum tahu kan. Sebenarnya kalau dari artinya itu ya Pertiwi itu kan artinya bumi. Jadi kalau ibu ya tanah bumi gitu. Nah, jadi kalau istilah luar negeri motherland. Oh iya, Motherland. motherland. Istilahnya Oh iya, motherland motherland. ya Oh iya, karena motherland. biasanya Kok motherland negara-negara yang menerapkan motherland ini seperti Rusia gitu kan, di Rusia, ada di Kanada, terus Australia dan juga Hungaria. Nah, kenapa motherland? Karena mereka menganggap ya udah kita dilahirkan di tanah ini, jadi ini seperti ibu kita. Jadi kita tanah ini atau ibu itu memberikan kita kehidupan gitu loh. Kita hidup di tanah ini gitu. Jadi istilah Ibu Pertiwi gitu. Jadi istilah ibu sendiri kan mengingatkan kita sebagai tempat kita hidup Kembali, ya berkembang ya. berkembang. Awal kehidupan juga kan dari ibu gitu. Terus juga tempat kita bertumpu, tempat kita pulang dalam tanda kutip itu selalu ke ibu gitu. Jadi itu yang ingin diinterpretasikan dari ibu kota itu sendiri, tempat kita pulang, tempat asal kita, betul. Sama dengan istilah motherland gitu ya. Mungkin ini lebih kecil ya lingkungan kota gitu kan. Dan selain itu memposisikan ibu di istilah ini juga berarti kan perempuan tuh juga punya kekuatan gitu, menyamakan posisi perempuan bisa mengatur dan sebagainya kayak gitu. Keren banget ya, pokoknya untuk teman-teman milenials yang sebentar lagi ingin jadi ibu ya. Kenapa ngeliat aku begitu ibu gitu? Aku Karena kan ibu itu juga kan pekerjaan yang sangat sulit menurutku. Betul, ya kan, iya. Apalagi Taya kan mungkin perjalanan untuk ke sana masih jauh, cuman kan kamu bisa ngebayangin sendiri kan, seorang ibu tuh memang pengorbanannya banyak banget. Gak bisa gitu ya cuma kan? Mikir sekilas, iya. pengen punya anak lah bayi-bayi lucu kan, masalahnya si bayi-bayi lucu itu ntar gede kayak kita. Bener, karena kan gitu. Ibu kan bertanggung jawab atas anaknya. Betul, kan, dari pendidikannya sendiri gitu. Ya kan, bagaimana mereka ingin membesarkan anaknya mereka itu loh. Istilahnya lifetime job gitu kan. Betul. Tapi kita nih akan ngebahas tentang orang-orang atau wanita-wanita hebat nih yang berpengaruh di dunia. Nah, siapa aja nih teman-teman milenial? Kalau penasaran jangan kemana-mana ya. Tetap di Items Informasi ke teman-teman milenial.